Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang terhormat Ibu Kabid Pemerintahan Desa yang telah hadir, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Terawi ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Desa Salak, Bapak Hadi, dan yang kami hormati Bapak Ketua Kan Kenegarian Sejantang, alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Yang juga kami hormati para nenek mama, alim ulama, budak kandung, cari pandai, para masyarakat Desa Salak, pemuda dan pemudi, dan juga yang kami hormati seluruh anggota PPKD Desa Salak yang telah bekerja dari mulai penetapan, diangkat, dilantik sebagai panitia sampai saat ini, dan semoga semangat sampai akhir pemilihan kepala desa Salak nanti pada tanggal 17 Mei 2023. Dan terkhusus juga yang sangat kita hormati dan sangat kita banggakan dari para calon yang maju untuk pemilihan kepala desa Salak pada periode 2023 sampai 2029. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan beberapa kegiatan dari pelaksanaan yang telah diembankan kepada kami oleh BPD Badan Permusyawaratan Desa Salak untuk melaksanakan pemilihan serentak dari 9 desa yang ada di Kota Saulunto, termasuk desa kita Salak salah satunya. Kami di Desa Salak dengan jumlah pemilih 1020 orang itu terdiri dari 3 TPS. TPS pertama 1 berada di Dusun Pulau Ambacang, TPS 2 berada di Dusun Ibus, juga TPS 3 berada di Dusun Ibus. Yang Dusun TPS 1 di hall PTBA, TPS 2 di TK Pembina Desa Salak, dan TPS 3 beralamat di SD 13 Desa Salak. Itu dengan jumlah pemilih, kami laporkan juga jumlah pemilih kita untuk di TPS 1 yang berada di hall itu berjumlah 348 orang. Jumlah total 348 orang, dengan laki-laki 179 dan perempuan 169 orang. TPS 2 yang beralamat di TK Pembina Desa Salak itu dengan total 332 orang. Jumlah laki-laki 155 orang, jumlah perempuan sebanyak 177 orang. Dan TPS 3 yang beralamat di SD 13 Desa Salak itu berjumlah 340 orang, dengan jumlah laki-laki 171 dan jumlah perempuan 169 orang. Itulah data pemilih tetap yang telah kami verifikasi untuk berhak memberikan hak suaranya pada tanggal 17 Mei 2003 insya Allah yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah juga kemarin sebelum maghrib masuk kita telah menetapkan nama-nama calon dan nomor urut calon yang nanti akan diberitahukan oleh moderator kita. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, pada hari ini tanggal 9 Mei adalah awalnya kampanye para calon kandidat kepala desa Salak. Maka perlu kami beritahukan dan kami ingatkan untuk para calon, dibenarkan kampanye atau berkampanye adalah merupakan hak atau forum penyampaian visi dan misi dari masing-masing peserta calon kepala desa. Penyampaian visi misi sama program kerja calon kepala desa Salak disampaikan di hadapan BPD, Kan Negari, dan tokoh masyarakat seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kampanye tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah, di gedung-gedung sekolah, di kantor desa Salak, dan tempat fasilitas umum milik pemerintah. Mungkin demikian kami sampaikan kepada Bapak
dan para tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Salak. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, demikian mungkin penyampaian kami dari panitia pelaksanaan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena beliau tidak dapat hadir. Jadi memang pada malam hari ini Bapak Ibu ada 3 desa yang sama-sama jadwalnya malam ini jam 8 melaksanakan penyampaian visi misi. Talawi ada 2 desa, Desa Talawi Hiliyah, dan itu kebetulan yang hadir Bapak Kepala Dinas langsung, dan Desa Salak itu kami yang menghadiri, dan terakhir itu Desa Kubang Utara Sikabung. Jadi kami berbagi dan kami menyampaikan mohon maaf Bapak Kepala Dinas tidak dapat hadir, dan semoga dengan ketidakhadiran Bapak dan juga kehadiran kami tidak mengurangi arti dari acara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, yang kedua, pada hari ini kita melaksanakan penyampaian visi dan misi calon kepala desa, yang mana visi adalah apa yang dicita-citakan oleh calon kepala desa jika seandainya terpilih nantinya menjadi kepala desa dengan periode jangka waktu panjang yaitu 6 tahun 2023 sampai 2029 nantinya. Dan misi apa yang langkah-langkah dilakukan sehingga tercapai tujuan tersebut. Nah mungkin ini yang nanti akan disampaikan oleh calon kepala desa kita kelima-limanya. Dan nanti mana kepala desa yang terpilih itulah nanti visi misinya dijadikan dalam dokumen resmi RPJMD desa. Dan kemudian kami ucapkan selamat melakukan penyampaian visi misi. Dan nantinya di dalam aturan sesuai dengan surat edaran wali kota kita melakukan kampanye selama 3 hari. Jadi calon kepala desa diberikan waktu 3 hari mulai dari tanggal 9, 10 dan 11 Mei. Silakan melakukan kampanye dengan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Ketua PPKD tingkat desa tadi. Dan kemudian nanti hari selanjutnya tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 itu masa tenang. Jadi tidak ada lagi kampanye, kita lebih kepada masa tenang. Dan selanjutnya persiapan tanggal 16 dan tanggal 17 hari H yaitu pelaksanaan pemungutan suara. Jadi kami himbau kepada masyarakat kita Desa Salak, mari beramai-ramai kita gunakan hak pilih kita untuk memberikan suara kita nantinya dalam pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa ini demi kemajuan desa. Jadi uniknya desa ini Bapak Ibu semuanya itu desa mengatur 4 urusan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah inilah bagaimana calon kepala desa nantinya memikirkan hal ini supaya mengkombinasikan 4 urusan ini demi kemajuan desa kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara penyampaian visi misi dan debat kandidat calon kepala desa Salak pada pemilihan kepala desa Salak tahun 2023. Semoga berjalan dengan lancar nantinya sampai kepada tahap akhir pelaksanaan Pilkades. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebuah pantun. Sarapan pagi dengan ketan. Jadi 2,5 jam. Pak Jerry Rizal, kami silahkan. Tepuk tangan kepada Bapak Fradoni. Kami silakan. Selanjutnya nomor urut 3 Bapak Ali Imran. Kami silakan. Nomor urut 4 Bapak Yundra Asrin. Kami silakan. Selanjutnya nomor urut 5 Bapak Basir AMD, kami silakan. Sebelum dibacakannya aturan dalam debat kita pada hari ini,
Maka sambutlah dengan semangat pantun dari Bapak Darmansyah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somba bukan sabarangan somba, basusun jari nang sapuluh, batakukan kapalonan sa. Sagu lai beta pun ado, bakain biludu anak rampadang, disasa di mano kadi ampaikan. Datuk lai sultan pun ado, sanak sudaro cukui kasadonyo, samba di mano amuti bukan. Kabake kita nambah samu, samba amuti bukan. Samba sauji dengan simpul, sabare bungka nam piawai, naraco nuri bamain daun. Indah basibak joba sisia, bukan baiko joba bate. Somba kapado ninya jo mama, nan gadang basa batua. Nan bapucuk sabana bule, nan baure sabana tugal. Sandi undiko di dalam kampung, tampuk tangkai dalam nagan. Kasinan sabah bapulangkan. Manodo sana kasadun. Di tahun musim banaku, dek lama rayuh ramanggale, ebola balai dibuat. Ketek batuka jo nang gadang main 20 di mana jadi balatakan. Di sapu-sapu perak loyang, ame mitati nama pakai, ame bapadu balang jauh. Malang lah nasib si jari mani pak. Manyumpa awal di dalam kubur, bayi Laura tok mandiang naku, sabakan bah deba itu. Cancang latih nyola banyak nan balipe, wari umane irang gale, tapi mana bak bunyi pantun, dan ada di sana bunyi. Jalan yang adat ko indah tarap, itulah susun dari nenek moyang kita. Dek manjali loyang nan datang, intan disangkut kilek kaju. Dahulu rabak nan datang kai, kini kaliki nan babungu, buwe rencana sampai selesai, supaya baju desa gitu. Hutui badan tiang si tali rabak, karena ila buah silangan baju, usah dicari kata penyabak, kok indah tapi lihat sabah malah dahulu. Nak dua pantun seiring, dan ada di sana sebuah lain. Rami lapasa rang si cincin, rami de anak kukuat ko mulut jo hati kok balai alamekan hancur negara itu. Abang dulu mangko kakame, takabir mangko semayang, kok nan duduk baca doa selamat, nan tidak duduk tolong kami dari belakang. Dan selanjutnya adalah pembacaan aturan debat kandidat calon kepala desa Salak periode 2023-2029 yang akan disampaikan oleh Bapak Adrian. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih, Ayu. Izinkan kami untuk memandu acara debat publik pemilihan kepala desa Salak periode tahun 2023-2029. Sebelum kita memasuki acara debat, akan kami sampaikan tata tertib selama debat berlangsung. Yang pertama adalah para undangan dan pendukung masing-masing calon wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. Yang kedua, visi misi dan program kerja disampaikan oleh calon kepala desa secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon dengan durasi yang sudah ditentukan, yaitu maksimal 3 menit untuk setiap calonnya. Yang ketiga, penggalian atau pendalaman visi misi dan program kerja oleh panelis dengan alokasi waktu untuk setiap calon maksimal 3 menit. Keempat, untuk undangan dan para pendukung dilarang. Yang pertama itu membuat gaduh, bersorak serta menyerang personal calon selama penyampaian visi misi berlangsung. Yang kedua, saling menghina sesama undangan dan pendukung serta dilarang menghina para calon dan atau panitia. Yang kelima adalah para calon kepala desa bersama pendukung harus mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia. Itu adalah tata tertib pelaksanaan debat publik selama acara berlangsung. Baiklah, kita masuk kepada sesi pertama.
Sebelum kita masuk pada sesi pertama, mari kita berikan aplaus untuk seluruh calon. Sesi pertama adalah sesi perkenalan dan penyampaian visi misi masing-masing calon dengan waktu 3 menit. Kami minta kepada calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi selama 3 menit. Manfaatkan waktu selama 3 menit secukupnya. Maaf sebelumnya untuk penghitungan waktu ketika calon menyampaikan itu sudah dihitung ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kadis Dinsos DPPA Kota Sawalunto yang dihadiri Kabid Pendes, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Salak beserta staf, yang saya hormati Bapak Ketua Kan Salak Sejantang, yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili, yang saya hormati DPD LPM beserta anggota, yang saya hormati Babin Kantikmas, Babinsa Desa Salak, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Salak, yang saya muliakan Minyak Mama Alim Ulama Jadi Pandai dan baure sabana tunggal dan bapujuk sabana bule kapali tampe baranyo kapulang tampe pabarito undokan dong lipape rumah nan gadan. Yang saya banggakan pemuda-pemudi Palipaga Nagari Desa Salak, teristimewa kepada Bapak Ibu masyarakat Desa Salak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, karunia serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula DPM Desa Salak. Salawat beserta salam dan tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Mama yang saya muliakan, saya bernama Jerry Rizal, nomor urut 1, ingin menyampaikan visi misi. Kalau saya terpilih menjadi Kepala Desa Salak periode tahun 2023 sampai tahun 2029, visi saya adalah terwujudnya masyarakat Desa Salak yang makmur, inovatif, sejahtera dan berkeadilan. Untuk mencapai visi di atas, ada 5 langkah yang akan saya terapkan dan lakukan untuk kepentingan bersama. Dan inilah misi saya. Waktu tersisa 30 detik lagi. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia yang cerdas dan berkarakter. 3. Memperdayakan semua potensi yang ada di masyarakat Desa Salak. 4. Memaksimalkan pembangunan desa dengan mengedepankan musyawarah gotong royong. Kami sampaikan kepada calon, tadi kami sudah sampaikan, tolong dimanfaatkan waktu 3 menit semaksimal mungkin. Itu kami serahkan bagaimana siasat dari para calon nantinya. Baik, kita lanjutkan kepada calon nomor urut 2. Kepada Pak Prandoni kami silakan. Kesempatan ini izinkan kami untuk membacakan visi dan misi calon kepala desa periode 2023-2029. Visi: terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang transparansi guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Salak adil, makmur, dan sejahtera. Misi yang pertama: menyempurnakan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Salak periode yang lalu yang belum realisasi. 2. Memaksimalkan program-program pemerintah yang diimbangi dengan pembenahan penyaluran bantuan yang masih kurang tepat sasaran. 3. Memaksimalkan pengembangan teknologi internet
dengan smart city guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 4. Melaksanakan pembangunan desa Salah yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah dan menggalakkan gotong royong bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku adat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembicara terdahulu, Bapak dan Ibu warga Desa Salah, berangkat kita dari melihat dari latar belakang 5 tahun terakhir ini, sebetulnya pengelolaan desa ini cukup bagus. Dari segi pemerintahan, dari segi yang penting yang kelihatannya, yang perlu kita ke depannya, yaitu penggalian potensi yang ada di desa ini. Kita banyak punya potensi, kita punya potensi batu mobilin, kita punya potensi batu bara, dan itu adalah salah satu aset yang perlu kita kelola dengan baik. Kemudian selama ini memang kelihatannya belum terarah program pembangunan kita di desa ini. Itu yang akan kita tata ke depannya. Potensi-potensi dari sumber daya manusia yang ada, ini yang kita harus kita kelola. Termasuk juga kalau memang ada pemuda-pemuda kita yang berbakat untuk menjahit, ini yang kita kelola. Ada yang berbakat untuk bertenun, kita kelola itu. Jadi ke depannya warga Salah ini betul-betul mempunyai keahlian di masing-masingnya. Ini kita kelola dengan menggunakan dana desa yang ada. Dana desa cukup besar. Kemudian ke depan kita akan membawa desa ini desa mandiri. Dengan arti kata, masing-masing kita memiliki pengalaman. Kemudian petani-petani, apakah kita akan bertani cabai? Kita carikan nanti tenaga ahlinya, orang yang ahli dengan berkeramba, kita ahlikan merambah. Ada bertenak belut, kita carikan ini yang kita jadi sehingga masyarakat Salah ini tidak menambang baru sedorong, masing-masing itu tuh punya keahlian. Kemudian kelemahan selama ini kita masih kolaborasi pembangunan itu yang belum nampak. Kemudian apakah pembangunan kita ini untuk pembangunan jalan pertanian, apakah kita akan kelola dengan dana desa atau dengan dana APBD kota atau APBD provinsi? Ini yang harus kita usahakan ke depannya. Bagaimana caranya? Kemitraan yang kita jalin dengan orang-orang itu, apakah kemitraan dengan DPRD, dengan DPRD provinsi, dengan DPRD kota dan DPRD pusat. Inilah jejaring ini yang perlu kita kedepankan itu. Karena membangun desa tidak bisa dengan dana desa semata. Itu yang harus kita perhatikan. Untuk itu kita harapkan, kita jadikan kalau Bapak dan Ibu bersama Ali Imran akan menjadikan desa hebat. Desa Salah hebat, handal, efisien. Waktu habis, Pak. Terima kasih. Kurang 3 buah lagi. Berikan aplaus untuk pada nomor calon 3. Selanjutnya kita minta kepada nomor urut 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kadis, yang terhormat kita yang bersama-sama. Karena waktunya pendek, kita wujudkan negeri desa kita kok maju, petani maju, bagus sumber air yang payah, bagus bisa kita mana sawah itu murah, bisa setahun 3 kali, bagus caru, gitu itu yang kita usahakan. Jadi itu masyarakat itu bisa lah mencapai pangan yang hebat, bisanya mencapai istilahnya dado, istilahnya mulung itu tidak bisa lah mau. Nah itu pada pertanian itu kemajuan, kompetensi masyarakat berpendidikan, itu yang dapat bisa istilahnya apa namanya tuh
Silanya bisanya masyarakat kok bisa gitu bersama-sama menjalan bapun negara kita kok hebat maju. Nah itu kita contoh ke negara orang mantap bisa kita majuan satu, tapi kan aja bersama kalau seorang-seorang nggak bisa. Nah kok seandainya ambo jadi tajalun dia istilahnya jadi kepala desa biswa, kita harus kerja sama. Kalau seorang-seorang nggak bisa. Nah itu kalau gitu silanya sama nyuliti. Kalau lidi cie kan bisa. Nah, kita kabeh di diri bisa untuk menyapu. Asamu gitu. Kalau kita sama maju negara kita. Nah itu. Kalau nama itunya, pakai tadi bisa kita majuan. Bakpo caranya. Nah itu. Oh, kita pertama alam maju. Lebih maju daripada itu kita coba. Ayolah, ambo sudahan sampai di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk calon nomor urut 4. Selanjutnya kita minta kepada calon urut nomor 5 menyampaikan visi misinya. Yang balam balaga balam merawat masukkan sairiang salam desanda salam tatuju ka itu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama mari awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat nikmat beliau ala bersama wa berkumpul di dalam ruangan LPM kita ini. Saya bernama Basir Lelo Besar, menjadi kandidat nomor 5. Saya mencoba menyusun visi dan misi. Visi mewujudkan perencanaan desa yang berkualitas berdasarkan data dan fakta. Langkah atau misi menyusun dan membuat perencanaan di desa berdasarkan data dan fakta yang ada agar terwujudnya perencanaan 3T, yaitu terukur, terarah, tepat sasaran. Yang kedua, melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain peningkatan perekonomian dan pembinaan adat dan agama terutama generasi muda, peningkatan keterampilan bagi generasi muda, dan mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat cerdas, sehat, bersih, dan berbudaya. Program jangka panjang pemerataan pembangunan di segala bidang sehingga terwujudnya desa makmur mandiri berdasarkan data. Jangka menengah, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, sepertinya kegiatan penanganan stunting. 2. Pencegahan dan menanggulangi bencana alam ataupun bencana non alam. Sisa waktu 20 detik lagi. Program jangka pendek, pemulihan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa, sepertinya peningkatan sarana prasarana untuk guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Terutama sekali data. Data adalah 2 dusun yang sekarang merat-marit karena air. Mau Pak, waktunya habis. Habis? Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Basir. Dan aplaus yang meriah untuk kelima calon kepala desa Salak. Kalau kita dari visi misi dari kelima masing-masing calon, kami yakin dan percaya Salak ini akan menjadi Salak yang sehat dan mandiri dan Salak hebat. Untuk sesi kedua adalah sesi saling tangkap. Dapat kami sampaikan bahwa saling tangkap ini berupa pertanyaan yang disampaikan salah satu calon kandidat kepada calon kandidat yang lain. Untuk waktu bertanya itu 1 menit. Sementara untuk waktu menjawab itu 2 menit. Untuk waktu menanggapi kami kasih lagi waktu 1 menit. Kami contohkan. Untuk urut nomor 1 contohnya memberikan pertanyaan kepada calon urut nomor 2. Nanti pertanyaan itu hanya memakan waktu 1 menit. Nanti akan dijawab oleh calon nomor urut 2, itu waktunya adalah 2 menit. Nanti akan ditanggapi lagi oleh calon urut nomor 1, itu waktunya 1 menit. Jadi itu kita bergilir. Apakah seluruh calon kandidat sudah mengerti dengan sesi kedua ini? Saya terputus, yaitu tentang ada 2 dusun yang berkendala sekarang kekurangan air karena sumber airnya sering macet. Bagaimana cara penanggulangan oleh saudara supaya masyarakat kita ini bisa airnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Ya gini Pak, kalau itu tentu kita tengok dulu di mana sumbernya kecil apa besar. Kalau besar bisa kita alirin, tapi kalau musim panas mungkin tidak bisa. Tentu kita harus lihat bobot airnya dulu. Baru kita bisa mengaliri air. Kalau musim kemarau, kita di sini kan sering kemarau. Silakan kalau ada tanggapan dari nomor urut 5. Baiklah, mungkin itu solusi yang baik. Tapi sumber air ini sebenarnya sudah dilaksanakan dahulu. Cuma dengan suatu kendala sehingga airnya kurang bersih, kurang memadai, sering terputus di tengah jalan. Jadi itulah yang perlu kita carikan solusinya. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada nomor 5 dan 4. Selanjutnya kita minta kepada nomor urut 4 yang bertanya kepada nomor urut 3. Masalah insawal. Ya, kita beri aplaus. Ya, silakan nomor urut 4. Kan gitu. Kan gini. Kalau dapat kita itu istilahnya kayak tani lah. Tani itu bisa kita bisa panen sekali setahun 3 kali. Masalah sumber air, itu yang kita cari solusinya gitu. Terkendalanya di situ. Pak, gimana caranya bisa kita setahun itu 3 kali panen? Ya itulah. Persoalan masyarakat memang itu kalau kita lihat di Salak ini kalau urusannya dengan air sawah, kita tentu inilah perlu kita cari solusi yang terbaik. Kalau memang dana desa tidak memungkinkan untuk pengadaan pomparisasi, kita lakukan kerjasama kepada DPRD 3 provinsi, DPRD kabupaten dan DPR pusat. Itu banyak dana-dana pocket yang dulu bisa kita garap. Dan itu memang butuh suatu kemitraan kita dengan orang-orang seperti itu, dengan orang-orang partai itu. Kemudian kalau urusan dengan kebutuhan air yang 2 dusun ini, karena sumbernya terlalu jauh, dan itu memang kita bisa garap. Jika perlu kali kita menggunakan dana Bank Dunia.
Dan itu memang sudah bidang saya dari dulunya. Kalau itu salah air gimana itu. Mudah-mudahan kalau amanah ini datangnya ke pundak saya, insya Allah ini kita realisasikan dengan baik, sebaik mungkin untuk pengadaan air bersih dan air persawahan yang ada di Desa Salak. Banyak jalan yang harus kita tempuh. Kita sangat banyak kenal dengan anggota DPRD 3 provinsi dari berbagai-bagai partai, dan itu jalan yang terbaik. Perlu solusi ini ya perlu. Nah itu, ini yang perlu kita lakukan ke depannya. Kemudian memang ada kepedulian dari masyarakat misalnya, dari ada pembangunan tenaga surya, laba buet, mama liaro dan muat. Kesadaran, rasa memilikinya akan kita timbulkan dari masyarakat kita. Rasa kepemilikan dan rasa gotong royong kita hidupkan lagi di desa ini. Karena tanpa ada itu, membangun gampang, mama liaro yang susah. Nah itu, kalau udah adu gitu. Waktunya habis Pak. Silakan ditanggapi oleh nomor 4. Kalau ada tanggapan lagi, waktu 1 menit. Ya kalau ya istilahnya masalah ya kalau begitu ya Pak Ponan Karaja. Itu solusinya rancak ya kita jalani itu. Yang penting kita Karaja sama. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada seluruh calon. Kami ulang lagi, tunggu sebentar Pak. Tadi sudah kami sampaikan bahwa waktu bertanya itu 1 menit, waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 1 menit, jadi totalnya 4 menit. Baik, silakan kepada calon nomor 3 bertanya kepada calon nomor 2. Baik, saudaraku Pak Doni, seandainya masyarakat Desa Salak ini memberikan amanah kepada Pak Doni, Bapak ini diangkat lagi kepala seorang kepala desa. Kira-kira apa yang Pak Doni lakukan langkah awal untuk membangun desa? Terima kasih Pak Imran. Kita tetap menjalankan visi dan misi yang telah kita sampaikan. Karena kepala desa akan dipegang misinya oleh masyarakat. Jadi sesuai yang saya bacakan tadi misinya itu melanjutkan dan penyempurnaan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Salak periode yang lalu yang belum terrealisasi. Yang kedua, memaksimalkan program-program pemerintah dan diimbangi dengan pembenahan penyaluran bantuan yang masih kurang tepat sasaran. Yang ketiga, memaksimalkan perkembangan teknologi internet dengan smart city guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembangunan Desa Salak yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah dan menggalakkan gotong royong bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku adat. Itu rencana saya, Pak. Sesuai dengan saya pertanggungjawabkan misi dan visi saya sampaikan malam ini. Selesai Pak? Masih ada waktu 30 detik lagi. Cukup? Cukup. Pertanyakan apa yang akan saya lakukan setelah saya amanah diterima sesuai dengan misi dan visi saya. Baik, Pak. Terima kasih. Memang kepala desa terpilih itu dia akan membuat RPJMD dengan visi dan misi. Kemudian perlu mungkin untuk kita yang menerima ya, siapapun yang akan jadi kepala desa nanti, saya sarankan nanti setelah terpilih, pertama lakukanlah pendataan data yang ada di desa ini, kemudian penyusunan tata ruang kita ini jika perlu kita rembukan lagi dengan masyarakat. Kemudian penyusunan RPJMD. Kemudian pengelolaan informasi desanya harus kita perjelas lagi. Kemudian penyelenggaraan perencanaan desa itu. Kemudian lakukanlah monitoring dan evaluasi
kegiatan yang telah berlaku selama periode di Desa Unggul. Setelah itu baru kita lakukan apa langkah-langkah di samping kita menuntut untuk dari visi dan misi yang ada di masing-masing kita. Kemudian peningkatan tata ruang kantor dan penataan lingkungan kantor. Kemudian lakukanlah peningkatan pelayanan dari masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih nomor calon 3. Mari kita berikan aplaus kepada calon nomor 3. Selanjutnya kita minta kepada calon nomor urut 2 bertanya kepada calon nomor urut 1. Waktu ini dipersilakan. Saudara Jerry Rijal, siapa? Saya bertanya, potensi apa? Maaf, sekiranya saudara menerima amanah, salah satu dari misi saudara, masalah potensi apa yang ada di Desa Salak yang bisa saudara laksanakan sesuai dengan kondisi alam dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Potensi apa yang Bapak tanyakan tadi yang ada di masyarakat Desa Salak? Mungkin sesuai dengan misi saya tadi, memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat. Contohnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, memberikan bantuan bibit gratis dan ternak sesuai dengan aturan yang ada. Menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk petani dan peternak di Desa Salak. Dan keempat, kerjasama dengan OPD terkait dalam segala bidang. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Cukup, terima kasih dan cukup jelas bagi masyarakat Desa Salak salah satu misi daripada diri ini. Terima kasih. Menanggapi tidak Pak? Ya cukup. Selanjutnya mari kita berikan aplaus kepada calon nomor 2. Selanjutnya kita minta kepada calon nomor 1 bertanya kepada calon urut nomor 5. Bapak, Mama, kemenangan mana Mama? Seandainya Mama tapi dia yang dimanakan oleh masyarakat Desa Salak menjadi kepala Desa Salak, program awal apa yang Mama akan lakukan? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya silakan. Terima kasih. Sesuai dengan penyampaian visi dan misi tadi, saudara Rizal, langkah-langkah awal tentu kita akan membuat RPJMD, kemudian dari RPJMD itu kita langsung untuk melakukan suatu survei apa yang akan kita laksanakan nanti. Ya, dalam visi kita dalam jangka pendeknya itu menunjukkan perekonomian masyarakat seperti yang kita dengar, yaitu tentang mungkin ada masyarakat kita yang kurang bergairah kehidupannya, mungkin kita bantu sesuai dengan data dan fakta. Itu yang kepada sesi ketiga, yaitu sesi menjawab pertanyaan dari Dinas Sosial. Satu lagi. Jadi calonnya dapat amplop nak Bu? Ya. Atau silakan tunjuk aja mau nomor berapa ya. Silakan. Ya, itu aja ya. Mau ada pertanyaan berapa jumlahnya Bu? 5. Sesuai dengan jumlah peserta calon kepala desa kita ada 5. Silakan mau pilih nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Jika sudah nomor 1, yang lainnya nomor lain lagi. Ya. Kan itu memberikan pertanyaan, jadi ada 5 pertanyaan, pilih satu. Ini nomor berapa? Nomor 1 aja Bu. Nomor 1, ya silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung saja, Bapak. Tadi sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh masing-masing calon sewaktu debat tadi. Baik, kami di sini dari bidang pemberdayaan desa yang memang mengurusi urusan desa di sini. Ada menyiapkan pertanyaan kepada 5 peserta desa. Baik, untuk nomor 1, badan usaha milik desa. Nah, kita kan tahu BUMDes adalah yang di lembaga resmi yang benar-benar untuk peningkatan pendapatan asli desa. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini bagaimana pandangan Bapak calon nomor urut 1 tentang BUMDes. Boleh selalu BUMDes di Salak ya, kita sudah ada BUMDes Salak, dan bagaimana ke depannya. Mungkin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. BUMDes Desa Salak
cukup baik dan cukup bagus, Bu. Kemudian untuk kedepannya untuk lebih kita tingkatkan dari segi penanaman modal dan kinerjanya mungkin. Mungkin itu, Bu, jawaban dari saya. Masih ada waktu 2,5 menit lagi, cukup. Kalau di sesi ini tidak ada benar atau salah jawaban, itu dinilai oleh masyarakat nantinya. Baik, kita berikan aplaus untuk calon nomor urut 1. Baik, tadi banyak menyampaikan potensi dan sebagainya. Ini saya lebih ke arah kelembagaan mungkin, kelembagaan. Nah, karena tidak hanya mengurusi pemberdayaan, desa ini juga mengurusi pembinaan kemasyarakatan dan ada juga kelembagaan kita, ada KAN, ada butuhkan doang dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi yang Anda lakukan dalam menjaga keharmonisan hubungan antar kelembagaan ini? Mungkin kami persilakan kepada peserta nomor urut 2. Terima kasih atas kesempatannya. Ini yang beliau hadir dari malam ini, di mana Bung Kandungnya yang hadir juga ada Jati. Tentang kelembagaan nagari dengan pemerintahan salah itu tidak bisa dipisahkan, karena segala sesuatu kita di kenegarian walaupun pemerintah harus musyawarah dan saling mengisi. Sebab di kenegarian ini wilayah ada, yang punya pemerintah ada, yang punya pribadi ada, dan juga di sini ada mama dan ada kemenaker. Semuanya terlibat. Jadi apapun yang direncanakan oleh desa, diangkat dari masing-masing dusun, usulan. Saya nanti sebagai kepala desa tidak akan meninggalkan Bung Kandung, Nini Mama, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan segala lapisan masyarakat. Karena lembaga-lembaga ini sudah lama dan memang sudah ada menjalani berapa puluh tahun. Jadi kami di Desa Salak di Kenegarian Sejantang tidak lepas dari lembaga-lembaga adat. Ya. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Prabowo. Dan selanjutnya adalah Bapak nomor urut 3. Karena rukun satu mau, saya mengambil nomor 5. Oke, baik. Oke, untuk nomor 5, tadi sepertinya Bapak peserta nomor urut 3 sudah menyampaikan potensi Desa Salak dan sebagainya. Nah, mungkin kami di sini lebih ke pelayanan publik, karena kita pemerintah desa juga dalam hal ini berperan sangat penting selaku pelayan publik kepada masyarakat. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana strategi Bapak dalam atau inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat? Kami persilakan kepada Bapak peserta nomor 3. Terima kasih. Tentu kita harus tegaskan kepada perangkat desa selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena jangan sampai untuk mengurus satu kakak ya, satu keluarga aja berbelit-belit. Jadi SOP ini yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak ngambang mana yang harus mereka lakukan. Jangan selalu masyarakat menyalahkan aparatur, sementara aparatur sendiri tidak menjelaskan gimana posisinya kepada masyarakat. Ini harus kita jelaskan. Kemudian kita harus memberikan pelayanan. Kalau sekarang ini di tingkat karena kemajuan zaman, internet di desa itu harus lebih bagus gitu. Tidak hanya manual kita lagi, kita harus pakai online langsung gitu. Jadi ini pelayanan seperti ini harus kita lakukan kepada masyarakat. Kita mengajak masyarakat kita yang pintar semua. Kemungkinan 10 tahun ke depan itu mobil ini nggak jalan di tanah lagi, sudah jalan di atas awan semua. Nah, itu sehingga masyarakat tidak menyalahkan aparatur di kantor desa itu. Kita berikan SOP-nya jelas, standarnya itu standar operasional jelas, prosedurnya apa siapa, apa yang diuruskannya, mengurus kakak miskin seperti apa, anak-anak sekolah memberikan beasiswa jelas, itu yang jelas dulu. Aturan-aturan itu yang jelas, sehingga masyarakat tidak ngambang. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita berikan aplaus untuk calon urut nomor 3. Ya, calon nomor 4 kayaknya sudah siap-siap. Silakan.
Nomor berapa Pak? 3. Nah, baik Bapak, terkait pertanyaan nomor 3, kita tahu dana desa ini ada dari sumber dana desa, APBN, dan APBD. Nah, mengingat kondisi saat ini, bisa dibilang kita tidak bisa meyakinkan apakah dana desa ini akan ada terus, akan bertambah terus. Nah, ditambah perbandingan antara 2023 dengan 2022 bisa dibilang menurun. Nah itu. Nah, apa yang akan Bapak lakukan seandainya Bapak terpilih menjadi kepala desa? Dengan Bapak sudah ada visi misi, tetapi tidak bisa melaksanakan program kegiatan Bapak dikarenakan keterbatasan anggaran. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mensukseskan program kerja Bapak visi dalam mencapai visi Bapak dan misi Bapak? Kami persilakan. Kita di sini desa, kalau kita harapkan dari dana desa aja, tentu kita perkembangan pembangunan kita itu gak mungkin kita terlaksana yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau di sini kan banyak PT kita harus mencari keluar gimana ke depannya, gimana bisa kita mencari dananya. Jadi nampak perkembangan daerah kita itu, desa kita itu bisa kita silam bikin ini, kalau kita kantong sendiri tentu bisa kita jalani. Kalau kita harapkan dana desa aja mungkin kurang, tentu dia bertahap. Nah, gitu. Kalau kita bisa karena daerah kita tambang, tentu kita bisa. Kita cari dana sumbernya di luar, jadi pembangunan kalau sama kita. Kalau dana kita sendiri apa yang kita buat tentu bisa. Tapi kalau dana kita harapkan dana desa aja, tentu kita pasti ada suatu saat nggak bisa. Kayak COVID kemarin, dana desa nggak ada, jadi di situ kita mentok. Gitu. Gitu. Ya, itu aja yang saya ungkapkan. Ya, terima kasih calon urut nomor 4. Kita berikan aplaus kepada calon urut nomor 4. Selanjutnya calon urut nomor 5, silakan. Terakhir ya Pak, terakhir nomor 4. Tadi nomor 3 ya. Nah, berarti tinggal nomor 4. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini adalah tadi banyak yang mengatakan desa, bagaimana desa Salak maju. Nah, sebenarnya desa Salak berdasarkan indeks membangun desa itu sudah masuk ke dalam kategori desa maju. Nah, tinggal lagi tahapannya adalah desa mandiri. Tadi telah disampaikan juga oleh beberapa calon kita mengatakan bagaimana mewujudkan desa mandiri. Nah, bagaimana apa yang akan Bapak lakukan inovasi untuk mewujudkan itu, dan apa upaya yang Bapak lakukan dalam pembangunan desa untuk mewujudkan desa mandiri tersebut? Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu. Tadi saudara-saudara kita, jadi untuk menuju desa maju tentu perlu kita pupuk bumdes kita sebaik-baiknya, sehingga nanti dana-dana yang sudah terkumpul dari bumdes itu kan nanti akan ada imbasnya kepada desa. Sehingga desa tentu akan menjadi desa mandiri dan desa yang bisa berdikari. Mungkin itu. Dan kemudian inovasi-inovasi yang lain perlu kita cetuskan sehingga sesuai dengan program-program tadi itu peningkatan mutu-mutu daripada pemuda-pemuda kita, dan kemudian keterampilan-keterampilan yang ada di masyarakat kita perlu kita tingkatkan. Mungkin itu yang perlu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus kepada calon urut nomor 5. Dengan berakhir sesi pertanyaan dari OPD, maka berakhir juga sesi yang ketiga. Kita berikan aplaus untuk ke seluruh calon kepala desa Salak periode 2023-2029. Selanjutnya ini adalah merupakan sesi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa Salak.
yaitu sesi warga bertanya. Untuk sesi ini kami minta kepada Ibu Ayu, silakan memandunya. Untuk jawaban dari pertanyaan oleh warga Salak itu sama dengan tadi 3 menit. Silakan Bu Ayu. Dan selanjutnya adalah sesi warga bertanya. Jadi sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Salak, dan kami mohon menyebutkan nama dan alamatnya dari mana, serta pertanyaan tersebut ditujukan kepada calon nomor berapa. Baik, Bapak Ibu. Yang nama Abresal. Nah, yang kami tanyakan, tolonglah bikin program yang baru. Nah, apa-apa bantuan, tolonglah kasih tahu sama-sama masyarakat. Nah, jangan seperti biasa juga. Nah, kalau cantik itu beli. Yang kedua, tolonglah rombak apa petisi yang lain. Supaya tahu perhatian sama masyarakat. Nah, masyarakat seperti itu yang mendengarkan supaya nak tahu. Ya, pertanyaan untuk siapa Pak? Untuk nomor 1, 2, ya, siapa yang tak pilih justru. Berarti sesi tanggal 7 balik apa? Yang ditanyakan tadi adalah tentang apa potensi yang akan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada calon nomor 3. Nama saya Nada Afifah Mardia dari Dusun Talango. Tadi saya dengarkan visi misi dari Bapak calon nomor 3, katanya menyinggung dana desa. Di sini saya ingin bertanya, ya, kalau misalkan Bapak terpilih menjadi kepala desa, dengan berkurangnya dana desa setiap tahunnya, dan bukan hal yang tidak mungkin suatu saat dana desa ini dihapuskan dan tidak diprioritas lagi. Tentu Bapak harus mendapatkan pendapatan asli. Maka dari itu, bagaimana strategi Bapak untuk mengembangkan dan membangun desa Bapak untuk menjadi yang mandiri dan mempunyai pendapatan asli? Dan potensi apa yang ada di Desa Salak yang bisa Bapak kembangkan untuk menciptakan pendapatan asli Desa Salak? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya agak panjang Pak, tapi waktunya tetap 2 menit Pak untuk menjawab. Ke depan ini tentu harus kita maksimalkan kinerja bunda-bunda. Nah, di sini salah satu sumber yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus maksimalkan lagi potensi daerah kita ini. Kita punya sumber air. Air ini nanti akan kita kelola lagi antara Batu Kudo sampai ke jembatan itu kan akan kita carikan dananya, kita buat nanti kita perluas, kita perdalam. Itu akan kita jadikan itu sumber. Kalau sudah sekarang adalah lubuk larangan, ke depannya akan kita perpanjang, kita minta lagi dananya dari pihak. Dana CSR banyak kita bisa ambilkan kok. Dana dari PTBA, dari PLN, dari CSR itu wajib bagi. Apalagi PT-PT yang ada di sekitar ini wajib untuk membantu desa ini. Nah, itu bagaimana kiat kita untuk melakukan pendekatan kepada direktur-direktur tadi. Apalagi ada sumber satu lagi yang jelas sekarang, dana abu yang harus kita kelola dan kita lakukan untuk mengambilnya dengan baik. Nih, dana CSR yang kita ada. Dana CSR dari PT Semen itu bisa kita ambil di sini untuk peningkatan. Dana CSR itu kita buatkan untuk peningkatan usaha masyarakat kita. Kalau masyarakat kita lah sehat sado, tidak perlu kita dana desa itu. Itu yang perlu. Nah, jadi untuk itu kita bentuklah masyarakat kita. Dari generasi-generasi ini kita bangun betul-betul mereka itu mempunyai potensi dan bisa berdikari. Karena desa mandiri itu salah satu itu memberikan pelayanan, akses pelayanan kepada masyarakat itu maksimal itu. Termasuk transportasinya yang ada di sini jelas itu salah satu syarat dari desa mandiri itu. Itu yang harus kita pahami secara bersama-sama. Dan ini tidak seperti balik telapak tangan. Perlu proses dan perlu kerjasama semua stakeholder yang ada di desa ini. Apakah itu mama, penduduk kandung, masyarakat, pemuda. Kita letakkan posisinya di masing-masing. Seperti tadi lah, Pak Darman Sari, Pak Del tadi.
Karena ilmunya dia bisa berbantu di sini. Nah itu. Tapi kalau itu kita lihat. Terima kasih. Itu salah satu ya. Aplaus yang meriah untuk calon nomor 3. Saya Miftah Hasanah, perwakilan dari Dusun Kalamo, ingin bertanya kepada saudara Bang Jerry, nomor 1. Ini kan kita banyak pemuda-pemudi Salak yang sudah tamat sekolah, yang dari sarjana sampai SMA. Kalau menunggu untuk CPNS dan lain-lain, mungkin waktunya banyak dan formasinya untuk sedikit. Bagaimana kepada saudara untuk membantu pemuda-pemudi Salak ini untuk mendapatkan pekerjaan terutama untuk di sana, sehingga terciptanya lapangan kerja buat anak-anak Salak ini, sehingga dia bisa berkarya untuk di desanya dan berkembang. Terima kasih. Dengan misi saya tadi tepat sekali ya Mita, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter. Contohnya seperti memberikan pelatihan-pelatihan terhadap adik-adik atau pemuda-pemudi yang di Salak yang masih belum bekerja, pelatihan tenun, pelatihan apa yang ada di OPD-OPD terkait, bekerjasama dengan pemerintah yang ada, kemudian memberikan semacam apa namanya pelatihan-pelatihan lagi dengan OPD-OPD terkait dari kota, provinsi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Apakah masih ada untuk masyarakat? Berikan aplaus yang meriah untuk Jerry. Saya menanyakan kepada nomor 2, Bapak Pandoni. Berdasarkan rekam jejak pembangunan desa Salak, jika terpilih nanti, apa yang Bapak lakukan untuk menjamin keterbukaan informasi publik, serta bagaimana cara membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk kemajuan pembangunan desa Salak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Sesuai dengan undang-undang. Kenapa? Karena di desa ini diatur semua, nggak bisa kebijakan desa harus diajukan dari, harus ada ajuannya dari mana. Jadi kalau sekiranya saya terpilih, seperti menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dengan musyawarah bersama masyarakat dusun, dengan memperdoman kepada visi dan misi. Ini selanjutnya menyelenggarakan dengan RPJMD kota jangka 6 tahun. Jadi semuanya itu kita menurut undang-undang nomor 1. Penyusunan rencana kerja pemerintah desa 1 tahun sekali dengan musyawarah desa. Jadi masyarakat beritahu apa rencana 1 kali. Jadi kita tidak lepas daripada masyarakat. Menyusun bersama perencanaan anggaran pendapatan belanja desa atau PBDS dengan musyawarah sesuai dengan anggaran dana desa yang ada. Jadi semuanya itu kita dari data dan anggaran dan pengisian negara. Itu yang bisa kita laksanakan kalau saya nanti terima lagi. Sekian, terima kasih. Aplaus yang meriah untuk Bapak Pandoni nomor 2. Dan terima kasih kepada Pak Anton yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya masih ada 1 kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk 5 calon. Dari tadi kan ngomong masalah ini itu. Saya cuma minta untuk 1 calon kalau bisa, siapa yang berani untuk Ibus masalah banjir. Kami dari Ibus dari dulu ingin pemimpinnya yang bisa bikin untuk Ibus tidak banjir lagi. Bagus. Terima kasih kepada saya. Akan dijawab oleh calon nomor urut 4. Silakan. Gini, kalau bisa kita perbesar kolongannya. Yang pertama kita harus pakai kolongan. Kalau nggak pakai kolongan nggak bisa. Masalah kalau kita pakai kolongan, kita bisa karena orang tuh bisa dia pakai lagi. Lantaran itu kecil. Kita kan daerah jalan ke bawah itu kan ada jalan
apa nama itu yang dipakai Pak Yusuf. Nah, kalau bisa itu kita gali, ya kan, kita gali, nanti kita tutup lagi, kita kasih yang besar polongannya. Itu lantaran polongannya kecil, kita rubah dengan polongan yang besar, kan gitu. Nah, masalah itu merasa masalahnya polongan tuh ketek, nanti masuk kampung ada. Ya masalah wawanya. Hari kita, lantaran ketek, itu. Kalau ketek, kalau dapet yo itu bersama-sama mengarah jontu. Kita buat polongan ukuran ini ukuran 60, kita buat istilahnya ukuran 1 meter, mungkin bisa. Bisa kita atasi banjir itu. Iya, atasi banjir kok. Tak pilih di desa, aku jalan provinsi. Kita desa yang tak pilih jauhnya. Kita itu ada sama wedang mau Ini siapa yang berani taruh di mau tuh? Dia berani. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk nomor urut 4. Nomor urut 5, kelembagaan. Kan kita tahu kelembagaan itu ada banyak kelembagaan, ada LP, ada BPD, ada kerapatan adat. Saya ingin menanyakan bagaimana hubungan kepala desa itu dengan kerapatan adat. Tolong jelaskan. Bersambung, artinya bersambung begitu. Apabila terjadi permasalahan di desa, itu tidak melepaskan kerapatan adat. Mungkin kita langsungkan dengan cara musyawarah musri dengan lembaga yang ada. Kita adakan rapat bagaimana solusi jalan keluarnya dalam permasalahan-permasalahan. Terjemahan umpamanya tentang permasalahan tanah misalnya kan, tanah wilayah tidak bisa desa melepaskan. Ya enggak? Itu perlu ada kerjasama dengan nenek mama di kenegarian. Mungkin itu yang dapat disampaikan karena kerja itu sudah kerja kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami komentari kembali jawabannya tadi. Si kepala desa bukan atasan daripada kerapatan adat, dan kerapatan adat juga tidak bawahan dari kepala desa. Oleh sebab itu, sebenarnya permasalahan pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa, apakah itu sarana dan prasarana desa, itu tidak terlepas dari fungsi dari nenek mama. Jadi bagaimana kepala desa nanti memerankan dirinya kalau umpama mungkin jalan apa yang ditanyakan oleh salah satu dari masyarakat kita dari di Salak itu sudah dusun Ibuy sudah berapa tahun ini kalau hari hujan banjir terus. Yang hari kemarin itu sangat luar biasa. Penanganan yang selama ini tidak nampak, ya, kepala desa tidak intent dalam pengelolaan itu. Sehingga ketuakan juga konsultatif dengan kepala desa langsung turun di lapangan. Itu kita buktikan itu. Karena masyarakat itu kan tanahnya yang akan dibuat polongan yang apa disampaikan oleh kemenakan kita tadi tidak semudah itu kita bicara. Bikin polongan besar itu di mana dibikin? Kan ke bawah. Itu melalui tanah masyarakat. Mendudukkan itu yang itu tidak terlepas dari peran nenek mama. Makanya kemarin ini kita sudah dudukkan kalau jalan provinsi itu rananya jalan yang apa, tapi ya saluran yang keluar itu sebenarnya tugas siapapun jadi kepala desa nanti itu menjadi PR utama itu. Saya rasa itu sangat berpengaruh sekali. Malah tingkat kota pun sudah turun itu. Tapi kalau membuat jalan saluran ke bawah itu kita harus membuka itu, bikin polongan atau mungkin kita tutup. Tapi mendudukkan itu dengan orang, kan kita sudah coba dulu mendudukkannya, orang punya tanahnya tidak mau. Ada waktu kemarin kita turun langsung kan sendiri yang tidak sana, kita datangkan mobil dari kota kan.
Ya mungkin itu. Cuma saran saya, siapapun yang di kepala desa nanti, konsultasi kita kepala desa dengan kerapatan adat nagari. Kerapatan adat nagari ini kan nenek mama 4 bini. Pemulu manti balam itu ya yang mempunyai fungsi terhadap anak kemenakan yang punya tanah. Tapi tidak bisa melalui kemenakan saja, harus melalui nenek mamanya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada mama kita, Mama Adi Waris. Dan aplaus yang meriah untuk nomor urut 5. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi yang dari tadi kita melihat semua pertanyaan adalah tentang pembangunan dan bagaimana pemudanya. Dan kami minta untuk yang terakhir adalah kesediaan dari Bundokan Doang kita, bagaimana memberikan pertanyaan, satu pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing calon dengan waktu 1 menit. Terima kasih kepada Ibu Salmiati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami dari Bundokan Doang Nagari Sijantang, tadi sudah dibilang oleh Bapak Ketua dan disampaikan itu mengenai adat. Kami ini memberi pertanyaan kepada nomor urut yang muda, yaitu yang nomor urut 1. Satu pertanyaan untuk semua, Bu. Oh, satu pertanyaan. Adalah satu pertanyaan untuk yang kelimanya. Mudah-mudahan siapa yang terpilih nanti bisa menerapkan program Bundokan Doang ini. Kami dari Bundokan Doang memang ada pelatihan adat yang telah diberikan oleh desa. Tapi itu Bapak tidak semudah membalik tangan. Sekarang kita tengok yaitu banyak terjadi masalah-masalah yaitu dari ibu-ibu. Yang pertama di Kota Sawalunto yang banyak minta cerai adalah ibu-ibu. Jadi untuk itu masalah kawin siri jadi agak susah ibu-ibu ini sekarang, masalahnya agak berat bagi kami kan dan Bundokan Doang. Mudah-mudahan anak kemenakan kami, putri bungsu kami di Nagari Sijantang itu tidak terjadi seperti itu. Jadi kami mohon kepada Bapak, siapa yang tertunjuk nanti, bagaimana Bapak menggiati masalah ini supaya di Nagari Sijantang tidak terjadi. Mungkin hanya itu Pak. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salmiati, Bu Bundokan Doang. Kami mohon memberikan jawaban. Dimulai dengan nomor 1 dalam waktu. Terutama insya Allah seandainya kalau saya diamanahkan nanti menjadi kepala desa saya akan berkoordinasi dengan Bundokan Doang. Kita duduk bersama apa penyebab dan sebab itu terjadi benar. Dan yang kedua, kita cari titik permasalahannya dan kita ambil kesimpulan apa langkah-langkah apa yang kita ambil ke depannya. Mungkin itu jawaban dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung nomor urut 2. Melanjuti dari nomor 1, itu harus halanya juga gitu untuk memperkuat agama. Jadi contoh yang pernah terjadi di awal tentang pemandian mayat, yang bisa mandikan mayat itu memang itu jago, tinggal seorang BNP. Jadi kader-kader itu bisa nanti dari Bundokan Doang bersama dengan desa mencek warga tertibnya mungkin, dan juga untuk menyemayangkan mayat dan menyelenggarakan mayat itu bantuannya pada upaya supaya, tapi itu berat, jangan sampai kita meminta ke tempat lain. Kalau masalah kawin ciri, kalau agama pula diperkuat dengan adat, insya Allah. Tapi ya tidak bisa ke desa kerjasama aja ke negarian atau ke masyarakat dan sekian. Mas waktu habis. Nomor 3. Terima kasih. Akar persoalannya kita kaji dulu. Mau kita bina Bundokan Doang, itu Bundokan Doang menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi Bundokan Doang. Setelah itu desa harus menganggarkan untuk ini. Kalau selama ini sudah kita anggarkan, nggak perlu kita tambah. Persoalan adat, persoalan agama ini adalah prioritas bagi kita. Karena adalah kedepannya kita tidak mungkin meninggalkan generasi kita ini yang kebablasan dengan masalah etika ini, attitude dari
warga ini perlu kita bina lagi. Ini ya, tentu apa masalahnya kita kaji. Kemudian Bundo Kandung nanti setelah diberikan dana tidak hanya sekedar menghabiskan dana, pelatihannya seperti apa, jelas hasil yang kita dapatkan dari pelatihannya apa. Itu yang harus kita lakukan ke depannya. Kandidat nomor urut 4. Kalau masalah bagian silanya Bapak nama kalau iya soal itu iya pandai omong boy bagi tadi Bapak calon itu pendamaian masalah kayak mencuri itu kalau tidak kita buliannya tetap dicari keluar tapi ya silanya kita carilah jalan solusi yang kita panggil cie Bapak ya nengkarancakkan kalau dapet itu apa kawin cowok tak ada guna itu kalau itu kita hadapi dia pakai tadi nak anak lahir tak ada pendidikan percuma situ babi ini murah Waktu habis Pak, silakan. Sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita hadapi, tentu kita perlu membina generasi muda kita. Sebelum dia meningkat ke tingkat yang lebih lanjut pendidikan, mungkin tingkat SLTP atau SLTA itu perlu kita dudukkan, kita berikan dia sosialisasi tentang tata cara sebelum dia bernikah. Kita berikan pemahaman terhadap dia. Kalau sudah bernikah nanti, sudah ada ilmu-ilmunya, tentu tidak akan mungkin terjadi lagi. Jadi perlu kita berikan ya mungkin bidang agama, kalau bacarai, sebelumnya bacarai itu sebelumnya nikah, Mantap, waktunya habis. Ya, terima kasih. perlu diberikan. Berikan aplaus yang meriah untuk kelima calon kepala desa. Ya, terima kasih. Ini merupakan sesi terakhir yaitu closing statement. Kami minta kepada seluruh calon untuk menyampaikan sesingkat-singkatnya. Mungkin daripada calon ada yang tidak mengerti dengan closing statementnya, yang dikatakan closing statement. Nanti kami jelaskan itu bagaimana intinya. Saya layak untuk dipilih itu, tapi dengan kalimat yang sesingkat-singkatnya. Jadi kata kunci bagi masyarakat untuk memilih calon urut mana yang akan yang melekat di hati mereka. Kami minta kepada calon urut nomor 3 memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu warga Desa Salak telah melihat penyampaian visi dan misi. Bapak dan Ibu, mari kita berangkat dengan menggunakan kapal yang namanya Ali Imran. Bapak yang bergabung dengan kapal Ali Imran adalah termasuk nanti keluarga yang bahagia, ya. Karena Ali Imran akan membawa Desa Salak menjadi desa hebat, andal dalam segala bidang. Itu akan kita lakukan. Efisien, efisien dalam penggunaan dana sesuai dengan prioritas yang akan kita gunakan. B, bijaksana. Kita akan bijaksana dalam mengambil suatu kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kemudian amanah. Insya Allah dengan nilai ta'ala saya akan amanah. Dana 1 rupiah akan kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Kemudian transparan. Cukup Pak? Transparan dalam penggunaan dana bagi masyarakat. Terima kasih. Mari kita bergabung pilih nomor 3 untuk depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk nomor 3. Selanjutnya kami minta kepada calon urut nomor 5 untuk closing singkat, padat, dan tepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan program-program yang sudah disampaikan tadi dan juga sebelumnya mungkin saudara-saudara juga sudah mengerti apa yang kami sampaikan. Untuk itu berkenallah dengan melekat kepada nomor 5, karena nomor 5 itu adalah rukun Islam.
Jadi kalau cukup berkunawa, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Aplaus. Selanjutnya kami minta kepada nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin singkat saja Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu pantun. Jalan-jalan ke negeri Cina, tentu saja tidak sedikit biaya. Jika ingin desa kita maju dan sejahtera, mari kita bekerja bahu-membahu bersama. Pilih nomor 1, insya Allah, yang mudah berkarya. Allah Akbar. Iya, terus selanjutnya kita minta kepada calon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama calon desa untuk periode 2023-2029. Apa yang saya sampaikan di forum ini, di gedung GPM ini, akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi saya serahkan pada masyarakat untuk menilai. Sekian, terima kasih. Ya, aplaus calon nomor 2. Yang terakhir kita minta kepada calon nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dan maksud untuk menjadi kepala desa. 1. Untuk memajukan desa. 2. Program-program desa yang telah terlaksana selama ini akan saya tingkatkan sesuai dengan kemampuan saya. Di mana program-program yang belum terlaksana, mari kita majukan bersama-sama. Begitu juga kepada masyarakat Desa Salak, mari kita bekerja untuk memajukan desa kita yang tercinta ini. Seandainya saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan mengutamakan masyarakat untuk tercapainya program-program di desa. Saya tidak akan bisa menjalankan sendiri kalau kita tidak bersama-sama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kandidat kepala desa Salak periode 2023-2029. Dengan berakhirnya proses statement tadi, maka berakhir acara debat publik pemilihan kepala desa Salak periode 2023-2029. Kami selaku moderator selama dalam debat tadi, kalau ada kekurangan kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.